Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansori Budi Cahyana, CGP Angkatan 4 Kabupaten Magelang. Di sini saya akan menyampaikan video diseminasi konsep dan implementasi budaya positif yang kami laksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 dengan tema mengimplementasikan budaya positif di SD Negeri Mati Condro, mewujudkan generasi pelajar Pancasila. Dengan materi 1 pembukaan, 2 filosofi pendidikan menurut KHD, 3 perubahan paradigma belajar, 4 disiplin positif, 5 motivasi perilaku manusia, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 posisi kontrol restitusi, 8 keyakinan kelas, 9 segitiga restitusi. Kegiatan juga dihadiri oleh Bapak Moh Ikhwan selaku Korwil Disdikbud Kecamatan Secang dan pendamping CGP Angkatan 4 dari SD Mati Condro, Ibu Nani Harini. Berikut video diseminasi konsep dan implementasi budaya positif yang kami laksanakan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kita lakukan beserta motivasi kepada Bapak Moh Ikhwan, kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami ikut bangga bahwasanya di Secang ini ada berapa? 9 CGP. 2 di antaranya ada di SD Mati Condro. Mudah-mudahan ini nanti benar-benar bisa menggerakkan minimal menggerakkan di sekolahnya di SD Mati Condro ini. Apa yang harus digerakkan ya pendidikan Yoko. Menurut Ki Haji Dewantara, pendidikan itu menuntun kodrat peserta didik untuk berkembang semaksimal mungkin agar peserta didik ini selamat dan bahagia. Kata kuncinya menurut Ki Haji Dewantara itu pengembangan kodrat peserta didik sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu secara pribadi maupun hidup di tengah masyarakat. Pesan dari Ki Haji Dewantara yaitu Hanum adalah kebesaran jiwa untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak, termasuk peserta didik maupun dari orang tua peserta didik, komite dan warga masyarakat. Yang terakhir itu pesannya adalah itu menang, yaitu kemenangan moral atau fisik, moral dan fisik setelah mendapatkan tadi ning, dan nom. Ya, ini sehingga tidak menyakiti dalam melaksanakan itu tadi, tidak menyakiti semua pihak. Inilah pesan dari Ki Haji Dewantara yang sangat penting, sangat bermanfaat nanti jika kita laksanakan bersama-sama beserta nanti dari guru penggerak kita. Nah, semoga nanti calon guru penggerak kita yaitu Bapak Ansori dan Ibu Rahman Setiawati ini nanti dapat melaksanakan dengan baik, sukses, tentunya ilmunya sangat bermanfaat
bagi dirinya, orang lain termasuk kita semuanya, dan kita semuanya sebagai imbasnya dapat melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Begitu, sukses selalu untuk beliau berdua. Nanti mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhoi, memberikan petunjuk yang menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk menjadi calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung seluruhnya. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan merdeka yang dimaksud itu, jelas kita ini tidak ada perang, sudah. Coba kita lihat di medsos Pak, anak-anak tawurannya tambah gila nih. Bahkan pernah waktu itu saya bahas di studio Forgood dengan teman-teman tim channel Forgood Pak. Ketika kabupaten itu melaksanakan sosialisasi PPDB atau apa itu dilakukan anak-anak SMP semua Pak, bahasa karuan. Itu perang medsos sekarang lebih ngeri, dan itu mentalnya terbentuknya juga lebih ngeri. Sekarang kita juga akan memasuki zaman anak-anak yang perangnya itu di medsos. Pernah waktu itu juga di forum silaturahmi PGRI itu saya bilang, game itu tidak apa-apa, karena ada yang gamenya dilarang bla bla bla. Coba prototipe di Thailand, ada e-sport Thailand, ada e-sport. Saya tantang kemarin Mas Ardi, Mas Rian, wani gawe tim e-sport SD Madrid Jawa. Saya bilang kemarin seperti itu. Bukan berarti kita mengajari mereka game, tapi kepada lebih life skillnya dan mengatur emosi mereka. Karena memang ranahnya anak belum bisa untuk diatur emosinya. Tadi Pak Iwan sedikit menyinggung, jadi ini mangsane dolanan. Kok beda nomor 30 tahun, 40 tahun game terus, wis rawaya. Kita ngegame hanya sebagai hiburan dan juga tadi, makanya saya tantang, yuk, wani orang nggak tim e-sport SD Madrid Jawa. Saya yakin pekan TIK nanti ke depan ada turnamen itu. Memang tadi sudah disampaikan, pendidikan tujuan dari Ganjar Pranowo itu adalah memberikan kebebasan sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Pak Irwan diminta mengikuti pola pikir kita. Itu kalau Pak Irwan itu tidak seorang yang visioner, pasti sudah marah-marah. Wah, berdokong, bersiksikan, ini. Tapi karena visioner, itu memang mangsa nih, bocah-bocah ini udah dolanan ekonomi gitu. Sekarang silakan. Kita yang iso dolanan HP 6600 BBM dengan bangganya HP dicantol kayak ini ya. Yang tuku cantolan terus piknik dicantol kayak ini, foto 3GP ya. Lagu bisa manfaat lagu waktu itu kan bangga banget loh. Gitu, HP ku isinya lagu ini pirang-pirang, padahal suaranya pecah-pecah. Itu sudah kejumikan waktu. Nah, semalam juga kita bahas, Amerika itu sudah memiliki pasukan cyber. Jadi perang cyber itu. Sing nyai Cina, sing nyai. Padahal Bapak Ibu semua, hacker paling edan di Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang budaya positif, ini kadang kita adalah orang yang antipati dengan kata-kata disiplin. Saya sendiri
sini kadang merasa antipati dengan kata-kata disiplin. Makanya disiplin itu mesti mengikat, gitu. Disiplin mengikat. Aku kudu tangi esuk, aku kudu jam sakmene wis nang kono, aku kudu jam itu kata-kata disiplin yang dalam arti kata adalah aturan. Makanya nanti endingnya adalah bukan aturan. Kita tidak akan menjaga aturan. Aturan itu yang buat pemerintah. Makanya apa? Nah, pemerintah kan gawe kesepakatan bersama karo masyarakat berapa ratus juta orang yang harus dikumpulkan oleh pemerintah. Tapi kalau dalam komunitas kecil seperti ini kita perlukan hanya sebuah keyakinan dan kesepakatan. Nah, makna kata disiplin dalam budaya kita adalah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung kata-kata disiplin itu juga sebagai aturan untuk mengatur orang lain, tetapi kita sendiri tidak bisa. Itu kecenderungan kata-kata disiplin. Makanya nanti kita gunakan kata yang lain. Bahwa ketika kita kehidupannya kabar di mana ada kemerdekaan. Ini kalimat kutipannya Ki Hajar Dewantara ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ada definisi kata merdeka. Nah, ini kan yang kita bahas tentang merdeka, kemerdekaan. Merdeka itu bebas, Pak. Waktu makan penuh, orang penuh luar merdeka. Itu kalau arti katanya freedom anak-anak pang itu. Karena mereka tidak bisa mengartikulasi bahasa dengan baik. Tapi ada pun definisi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jarwonya Noramu melepasing pamreh nanging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Sampel ini jengkel ini yang saya pernah beli itu biasanya jam subuh kiro tangi neng sing WA cekling beb tetap penyato minggu jalaya jeng-jeng biasanya minggu si ayah asal-asal neng janjian ya oh tetap gua si dinding wangi tenang. Nek kaya aku ki malam minggu Agus parfuman jengkatan papan guru. Nek sampean apa gak dalan. Nah itu karena apa? Memerintah diri sendiri. Nek biasa nih kita memerintah diri sendiri itu hal-hal yang menyenangkan. Nah segala hal kaitannya dengan aturan ini sebuah kadang salah sini. Karena belum menjadi teori kebutuhan. Oke ya, sampai sini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap pemerintah diri sendiri. Nah, inilah yang memotivasi perilaku manusia itu tadi. Yang pertama, biasanya kita disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya. Contoh sampel dengan lunga-lunga ora go helm pergo penting apa? Ndak ditilang polisi loh. Orang mergo kesadaran kan gitu loh. Ndak ditilang polisi. Ketakutannya itu. Jadi saya ini saya bulan ini tinggal benar kayak kalau baru kematur sampai kita makan gasnya bergabung di rumah ini aku bergabung memang bocah-bocah untuk baru sampai esok orang ini dijawab nang hati loh ini dijawab nang hati atau dijawab los kok yuk nek tak jawab los jadinya ada masalah ini ngomong ada apa ya kan ada pendengar ya jadi suasana saya senang kok dengan suasana di sini. Satu mas bahkan saya lupa
Memang teman-teman di Majo itu suka kelas-kelas, tetapi memang ngarep-ngarep buri-buri. Orang ngarep-ngarep buri, sing ngarep buri E, nek B cek tidak nek B cek tidak E. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, inilah kenapa ini juga masih kemarin kita bahas ya Pak Desa, adanya riba kepada anak-anak ini masih kita bahas dengan teliti. Apakah benar ini dilakukan sehingga motivasi seseorang melakukan sesuatu itu hanya jika ada penghargaannya, orang berdasarkan keikhlasan. Akhirnya orang bayaran roman kan, iya kan, jadinya dua ya udah mau ayo perang minggu dua kok makan emang ada dalam buku kan gitu. Ini motivasi untuk hanya tiga, ini juga belajar penelitian. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi siapa menghargai diri sendiri yang dimana adalah ketika kita berbicara tentang diri kita lebih membanggakan atau kita lebih berbicara tentang apa adanya, atau kadang menutup-nutupi kesalahan. Ini karena apa? Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan saya berbohong, saya senang kok. Dengan saya mengaktualisasi diri meskipun saya tidak melakukan gawean dulu ini, padahal saya tidak pasti orang. Itu saya bangga, boleh, sebenarnya boleh. Tapi mana sih posisi dengannya di mana ini? Sekarang kita masuk kepada mengapa keyakinan kelas. Nanti mungkin akan ada tambahan dari Pak Disa. Pak Disa yang mana? Lari lagi. Ya, siap. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nanti sampai pada sesi 3 seperti sini nanti Pak Disa biar berbagi. Nanti kita saling menguatkan. Nah, tadi ini rangkaian saya sampai sini dulu. Nanti kalau saya kurang nggak tambahkan. Ini keyakinan kenapa tidak aturan. Makanya tadi jenengan yakin kepala ini atos apa hanya karena di polisi. Nah, wis yakin atas sudah apa? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti akan saya sampaikan sedikit tentang keyakinan kelas yang ada di kelas kami di kelas 4A. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini kalimat positif dan negatif ini dilarang berjalan di tanah misalnya. Karena ini berolahraga, anak-anak dilarang berjalan di wilayah yang ada tanahnya. Kalimat positifnya kira-kira apa? Sebaiknya nomor banting. Sebaiknya berjalan di arah tanah sini. Gitu. Ah ya, sebaiknya berjalan di sini. Oke, bagus. Yang lain? Silakan lewat jalur ini. Oke, yang lain? Nah, silakan melewati jalur yang sudah ditentukan, tapi spesifik. Yang lain? Terima kasih kalian sudah turut menciptakan kebersihan. Nah, terima kasih kalian turut menciptakan kebersihan. Ini nanti universal. Ombo. Wina aku menunggu karena dia akan bernalar kritis, berpikir karena berpikir. Oh, ini keresahannya Pak Guru ini kan resik. Nek ngomong satu kalimat dilarang membuang sampah di dalam kelas. Bocah sepatu kan di kosan-kosan ini rasa apa? Kemarin ada anak kelas 6 itu kan, Gitu. kan dia tidak kotor. Gitu. Nah, anak-anak melakukan
sepatunya copot Pak, dan dilakukan jaminan. Nah, orang yang dilakukan mereka bermain-main di becek-becekan itu jangan masuk itu. Baiklah. Makanya keyakinannya kan tadi jagalah kebersihan itu tadi. Menjaga tentang kebersihan kan harus universal, umum. Nah, nanti tinggal ketika restitusi nanti akan dijelaskan Pak Ris. Ketika restitusi, apa keyakinan kita menjaga kebersihan? Sebenarnya boleh, anak itu diperbolehkan. Karena tadi Pak Iwan juga sedang menandai dengan garis tebal kalau saya bilang. Mereka itu maksanya bermain. Mereka itu merdeka. Kok tidak MKKB? Masa kecil kurang bahagia. Nah, itu. Keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas C, kelas 4, kelas C tentu beda. Jangan sama. Makanya setiap guru nanti akan membuat keyakinan kelasnya masing-masing ini setelah kegiatan ini. Kami harap hari Senin atau hari Rabu bisa dilakukan. Termasuk karena sekolah kita adalah sekolah calon adiwiyata provinsi Pak. Kita sedang tahap pembenahan administrasi. Itu juga di dalam keyakinan kelas disertakan unsur lingkungan hidupnya. Menyiram tanaman yang sing ruangan kelasnya sama tanaman. Berarti apa tentang perawatan tanaman? Termasuk dalam silabus dan RPP-nya. Jih Pak, itu sudah ada. Kalau yang di itu ada sih sebenarnya sudah kemarin kita petakan. Terus di KTSP juga sudah kita petakan. Kemarin gunanya juga sudah share kepada teman-teman untuk direview lagi, diingatkan lagi. Karena nanti ketika ditabrak, ya visi ini SD Manjo Condro. Saya ingat sekali waktu itu ditabrak di mana ya? Dan di sini sebelah Mas. Kalau kita membuat jembatan keledai Pak, Imtak Pres Kaci Pela, jadi pena giling-giling. Iman tanpa prestasi cita lingkungan, pelestarian alam, Pela, pelestarian alam. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Kemarin saya buat itu berdasarkan harapan kehendak anak-anak. Jadi anak-anak nempel muat masuk di kiraman dan tanya dulu ya. Itu istilah keyakinan kelas itu bentuk istilah baru dari tata tertib kelas apa bukan gitu? Hampir sama. Makanya gini, jadi saya bilang tadi, kenapa kita memilih keyakinan daripada aturan? Kalau tata tertib kan aturan ya. Kalau sudah kita tulis tata tertib, itu berdasarkan kita yang buat guru Sigawi. Tetapi ketika sudah kalimatnya adalah keyakinan kelas, berarti adalah sesuatu hal kesepakatan yang harusnya ketika kita lakukan nanti akan kita kembalikan ke diri sendiri. Jadi cuman istilahnya kalau tata tertib itu seolah-olah kita yang diktator gitu ya, yang instruksi gitu ya. Biasanya itu, makanya saya bilang ketika tata tertib itu hampir sama dengan kalimat peraturan. Peraturan sehingga pemerintah kan tidak mungkin pemerintah itu ini ya membuat peraturan yang tentunya demi keuntungan pribadi misalnya, itu tidak mungkin. Harus sebagai interpretasi dari keinginan masyarakat untuk kemajuan masyarakat. Sama halnya dengan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini tujuannya kan untuk kebaikan bersama. Sebenarnya sama tata tertib. Kalau intisarinya kan hampir sama gitu. Hampir sama. Cuman karena kata-kata positif harus dimunculkan, keterlibatan mereka dalam membuat harus kita akomodir. Ini lebih kepada nanti kesadaran mereka dalam pemenuhannya juga akan harapannya lebih maksimal. Jadi pelaksanaannya untuk istilah yang keyakinan kelas itu seolah-olah anak sadar melaksanakannya dengan apa? Bukan karena paksaan. Iya. Nah ini sih kami lakukan besok. Iya. Kita bersama kok kan gitu. Berarti pembuatannya kan melibatkan siswa. Oke, iya betul. Makanya tadi ini saya sampaikan. Kemarin ketika saya membuat
suruh nulis. Post-it itu loh, tak nempel di pintu itu loh. Masih tak simpan. Harapanmu apa kepada Pak Guru? Harapanmu apa kepada kelas kalian? Harapanmu apa kepada teman kalian? Nanti kita tempelkan. Terus kita kayak ya kita analisa gitu. Godai sih mau kayak paling kayak misalnya menjaga kebersihan kelas. Oh berarti kalian memiliki harapan yang tinggi terhadap kebersihan kelas. Apa sih keyakinannya? Kebersihan kelas Pak. Oke, itu jadi besar. Boleh tidak difokuskan itu boleh. Kan tidak mungkin hanya menjaga kebersihan kelas sisi kebersihan, nanti akan lebih banyak. Ada sisi kebersihan, ada sisi keamanan, ada sisi saling menghormati, ada sisi kedisiplinan. Jadi kalau kalimat positif kan banyak itu. Saya orang iso ngomong seru kalau berarti. Karena apa? Karena sisi menghormati itu. Ya, ada sisi kenyamanan, ada sisi menghormati tidak. Nah, jadi iso aku ngomong bisa kan? Gitu. Misalkan seperti itu. Tapi ada sisi menghormati, ada sisi kenyamanan. Sudah tidak ada sisi ketakutan, tidak dicakra. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika budaya positif ini nanti terbiasa di lingkungan kita akan lebih kepada berpikir positif sih. Itu jadi ketika kita sudah terbiasa dengan budaya positif, ya pasti berpikir positif terlebih dahulu. Nggak terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kontinu. Apakah ini masih efektif? Tidak di masa kita ini. Nah, bila waktu hanya mengukur dia beda keyakinan kelas, sampel. Jadi mulai itu orang yang jenis Ardi. Ini ada bercoba lu Suraisa. Pernah ada anak-anak itu buat Pak, setiap hari Jumat bahasa Inggris, bahasanya masih di kelas itu. Setiap hari Selasa nanti pakai bahasa Jawa halus. Lagi orang Aldi kan pindah Jawa Barat ya. Ya iseng jauh. Nggak bahasa Inggris pada gradul kabeh. Buat yes you. Pra masalah dari aku takkan karo guru bahasa Inggrisnya Guneni Bensemat kelas 4A bahasa Inggris. Dia ngomong-ngomongan di dalam kelas tapi ya di luar kelas tidak ada gaya. Jika tidak ada baca dari Pak, ini kita latihan dia. Ya apa? Karena kita belum siap. Nah itu sudah ditulis sebagai menggunakan bahasa Inggris di setiap hari Jumat di dalam kelas. Kenapa mereka pilih hari Jumat? Paling cerdik. Sekesuk alasannya. Bagus. Berarti bahasa Inggris masih memiliki hal yang negatif untuk mereka. Oke. Nah ini tadi nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Ini makanya tidak boleh ketika sudah kaitannya dengan bahasa, suku bangsa maupun agama. Terus keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Nah, kayak helm apa boleh seperti? Nah, di keselamatan, disiplin apa? Ya orang tetap keselamatan. Nah, sekarang kita pakai Canva itu file kita itu hilang, online. Jadi apa? Karena kita desain di Canva itu nggak hilang. Jadi kesepakatan kelas 4A, 4S juga disiplin. Ini ada beberapa tanggung jawab, sopan santun, kesehatan, jujur, saling menghormati. Ini yang Adwiata belum tertanam. Jadi bisa kita tambahkan. Nanti setelah jadi seperti ini di print, ditempelkan kelas, misalnya zona kesepakatan kelas.
Bisa ya, Bapak Ibu ya? Bisa ya? Nah, betul. Ini kenapa saya tambahkan anak-anak? Ya ketok bahwa mereka yang membuat kesepakatan kelas. Ini baiknya dilaksanakan di awal tahun dan tengah semester. Jadi ada evaluasi. Syukur berhasil dievaluasi. Kalau lihat langsung PKB jangan mulai terbuka. Jangan teman-teman yang lain 3 laporan nih. Formatnya nanti minta Mbak Lisa atau saya atau ada Bu Evi, Bu Eti, itu punya semua formatnya. Kalian ganti judulnya, judulnya kapan pengesahannya kepala sekolah habis. Jangan butuh portofolio. Nah, ini bentuk dari kemandirian itu tadi. Nah, orang sesuntik orang menyatakannya pengembangan diri itu penting. Nah, ketika sudah mengikuti pengembangan diri, itu motivasinya pasti tidak. Waduh, harus nggak mau, gitu? Karena takut dihukum, bahkan era maka bukan hukuman. Yang kedua, karena penghargaan. Apa tadi butuh sertifikat? Sehingga kalau mau kadang orang, aku butuh ilmu nih, jadi orang sumber sertifikat. Saya pernah punya teman itu, Pak ini garap ya, kuncinya budi garap gede-gede rampung. Ngerti di sini, betul. Makanya aku hanya butuhnya sertifikat. Ini tadi teori penemuan 3 tadi. Nah, pilih-pilih betul. Mereka bukti yang loro mereka butuh penghargaan atau hanya membutuhkan sesuatu di situ. Yang ketiga, memang dasar dari dalam diri sendiri. Dan anak-anak kita juga diterapkan seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita itu hanya ngejar 1 dan 2. Bisa ya? Bisa diterima ya? Nah, ini prosedur ini nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Terus ini bagus. Belajar pendidikan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tata tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ya. Tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Aku karepe, ya, konco-konco kuwi tekan sekolah jam 7 wis jago. Ben iso mengevaluasi, ben iso jadwal sik padang pikir iso ngobrol-ngobrol. Nah nek nang omah kuwi sik ngopeni garwani. Yo tekan ini jam 7 seberapa setengah 8. Langsung wis itu. Sekarang kalau dibalikkan, di rumah kita harus merawat orang tua dan sebagainya. Apakah tidak ada toleransi? Enggak. Nah, ini sisi kebijaksanaan. Makanya perhubungan kemerdekaan, perhubungan sosial nih, kaitannya sosial. Kalau penegakan aturan, ya sistem lagi. Siapa itu? Jadi dari terpaksa itu akhirnya terbiasa. Diterpa, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ini konsep pikir awal digoda. Sama konsep tabula rasa ini yang juga harus dihapus. Ngertos konsep tabula rasa? Konsep tabula rasa itu adalah anak-anak itu kertas putih. Kita seorang-orang itu nggak boleh sekarang. Karena anak-anak membawa kodratnya sendiri. Kalau kita kembalikan ke masa kecil kita, cita-cita jenengan opo, bagaimana jenengan diperlakukan? Apakah seorang anak tentara semua akan menjadi tentara? Apakah seorang anak guru semua akan menjadi guru? Apakah anak seorang petani semua akan menjadi petani? Apakah seorang anak komunis menjadi komunis semua? Kan tidak. Tapi kadang ada nilai wajar, kalau bapak ini guru, anaknya guru, wajar.
gitu. Tapi sebenarnya itu salah. Konsep sekarang adalah kita sebagai pendidik itu menuntun kodrat mereka. Ya jadi kita dibahaskan jeruk, nek suni takdir sekarang ilmu ilmiah, gitu. Ini godongnya kok warnanya apa? Takdir Gusti Allah, rampung. Mau yang baca kodrat itu mah, nggak terdiri Gusti Allah. Tapi kan nggak bisa dia akan merah ini tanpa disiram. Dia nggak bisa merah seperti ini tanpa ada sinar matahari, tidak ada perawatan, tidak ada perlakuan. Neng memang warnanya kalau ini, neng nek wetet buluk anggur mungkin nggak ini kalau ini, mboklah merah bodo. Pertanyaan kok terdiri iki rupanya kalau ini, bodo kan lulus. Dewi nandur pari, gitu. Karena itu kalau ini kelompokan ya guys. Ya, ini kita lebih sebagai guru, kita sebagai petani nandur jagung, ya boleh jagung. Nah, tapi kan kita nggak mencari tahu, oh anak ini jagung, oh anak ini pari, kan gitu. Makanya kita berikan kebebasan kepada mereka. Sakar. Nah ini keyakinan khas ya. Guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, guru tugasnya bukan. Ini nanti ketika sudah dibalancekan, anak-anak sudah mulai muncul, mereka akan paham tentang budaya positif. Nah ini restitusi. Ini ada dua opsi. Kalau restitusi secara KPI ganti rugi, tapi restitusi secara dosennya adalah ahli pendidikan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, kemarin yang saya buat contoh adalah Firas, Bilqis, Nisa, sama Oto. Firas, bocah didik, galani nyuwai komunikasi kancane gawe layangan bebulanan kelas. Bagaimana agar anak tersebut bisa kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat? Boleh tidak anak itu melakukan itu? Boleh. Tetapi yang boleh itu yang kreatif membuat layangan. Nek nyuwai buku boleh tidak? Boleh. Buku sing ora kanggo. Jadi jangan kita bilang itu ramai. Boleh. Tetapi ada alasannya. Akhirnya besok Pak Guru akan memberikan kamu kertas yang banyak, kertas-kertas bekas yang banyak, kancamu dilatih kabeh gawe layangan, gawe pesawat itu. Dia kembali ke komunitasnya dengan rasa yang lebih kuat. Aku rasanya ini Pak Guru, aku malah gompang marah sampai ini, kan gitu. Jadi bagaimana kita melihat kekuatan anak kita sehingga dia menjadi anak yang nantinya ketika kita membenarkan atau meluruskan penyimpangan itu menjadi karakternya lebih kuat. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, restitusi membagi hubungan, tawaran, perlawanan dari Pak Lis nanti ada. Saya yakin materinya itu Pak Lis ada. Nah, wis, ya makanya ini kan sama. Di sini pun kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Usil bijing, tetap bahasanya kreatif.